Indonesia munafik. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang penolakan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan visa bagi atlet Israel dalam ajang pertandingan artistik gimnastik World Championship 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Bapak Ibu, sekali lagi, Indonesia menunjukkan bagaimana Indonesia konsisten membela Palestina secara kebablasan. Kenapa kebablasan? Karena olahraga tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Gaza. Mengapa tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Gaza? Apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Sudah lebih dari 2 tahun, ada 20 orang warga negara Israel yang disandra di tangan teroris. Orang-orang ini diculik, diambil secara paksa oleh kelompok teroris dan dibawa ke sebuah tempat yang bernama Gaza. Mereka diculik, mereka ditawan dan tidak diketahui nasibnya. Diduga 20 orang hidup, 28 orang tewas. Di saat seperti itu, ketika ada aksi terorisme, Indonesia bukannya berpihak menentang terorisme, malah Indonesia menunjukkan bagaimana kebencian, bagaimana sikap yang sangat menurut saya tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab. Apa salahnya dengan atlet senam? Apa salahnya dengan kejuaraan internasional yang diikuti oleh 86 negara? Indonesia mendapatkan berkah karena menjadi tuan rumah dan harusnya bersikap adil. Adil bahwa Israel melakukan apa yang harus dilakukan oleh negara merdeka. Jika ada warga negaranya yang disandra, yang ditawan, mereka harus membawa pulang kembali warga negara yang ditawan tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pemerintah Indonesia seakan-akan tidak mengikuti pemberitaan. Israel dan juga teroris Hamas sepakat untuk membebaskan para sandera. Presiden Trump sudah berbicara. Bahkan juga Qatar sudah terlibat. Dan sejauh ini dikabarkan bahwa sandera akan segera dibebaskan. Bahkan Presiden Trump mengatakan paling lambat hari Senin mendatang. Bapak Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia, Fakta Israel sebagai warga negara Indonesia, Fakta Israel hanya ingin kita menjadi orang-orang yang waras, menggunakan logika. Apakah kita akan terus-menerus menjadi sebuah bangsa yang selalu menolak atlet dari negara Israel untuk bertanding di negara kita di saat kita punya hubungan perdagangan antara Israel dan Indonesia? Ada ekspor impor antara Israel dan Indonesia. Apakah itu mau diboikot juga? Apakah itu mau tidak dilakukan lagi? Dihentikan semua transaksi perdagangan antara Israel dan Indonesia? Tidak mungkin. Nah, apakah kita sebagai pemerintah dari negara Indonesia akan memutuskan hubungan perdagangan yang sudah terjalin selama ini? Ada hubungan ekspor impor antara Israel dan Indonesia. Dan jelas sekali karena ada hubungan dagang berarti masing-masing negara saling membutuhkan satu dengan yang lain. Apakah akan diboikot? Tentu tidak, Bapak Ibu. Dan sangat lucu kalau kita ingin memboikot perdagangan antara Israel dengan Indonesia. Karena Indonesia ingin masuk menjadi anggota OECD di mana Israel berada.
Indonesia ingin menjadi anggota organisasi ekonomi, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dan Indonesia sedang membuat semua aturan hukum dan aturan yang dibutuhkan agar bisa diterima sebagai anggota OECD. Memang ini urusan ekonomi dan perdagangan, bukan urusan olahraga. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sikap Indonesia seperti ini sangat kebablasan. Dan jelas sekali Bapak Ibu, kalau mengutip dari Kompas dikatakan Indonesia batalkan semua visa atlet gimnastik Israel. Artinya visanya sebetulnya sudah diajukan, sudah siap untuk dikeluarkan tetapi dibatalkan. Jadi bukan ditolak sejak awal. Nah, bisa jadi memang ada tekanan, ada permintaan khusus sehingga Federasi Gimnastik Indonesia yang mengajukan permohonan pembatalan visa. Ada yang menekan mereka sehingga minta pembatalan tersebut. Mereka tidak berani menjadi penjamin. Padahal mereka ini adalah organisasi yang seharusnya menjadi organisasi yang netral. Karena apa? Karena semua atlet yang akan bertanding dalam ajang resmi ini, kejuaraan dunia ini, memang perlu penjamin dari negara yang akan menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke soal penolakan atlet. Kita sebagai negara Pancasila, harusnya kita tidak perlu seperti ini. Olahraga adalah ajang sportivitas. Kita harusnya membuka pintu agar atlet Israel bisa bertanding secara sportif di negara kita. Karena apa? Karena ini ajang dunia, kejuaraan internasional. Ini bukan kejuaraan lokal. Indonesia diuntungkan karena mereka menjadi tuan rumah. Seharusnya Indonesia bisa lebih bijaksana. Dan sangat disayangkan kejadian ini terjadi di saat pembebasan para sandera akan dilakukan sesegera mungkin. Artinya, perang di Gaza harusnya sudah berhenti begitu sandera dibebaskan. Dan jangan lupa, pemerintah Indonesia sudah bergabung dalam deklarasi New York. Deklarasi New York menuntut agar Hamas meletakkan senjata. Deklarasi New York bersama dengan Liga Arab, bersama dengan Uni Eropa, menghendaki Hamas meletakkan senjata. Jadi Bapak Ibu, persoalan di Gaza seharusnya pemerintah Indonesia juga mengingatkan kepada organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, ormas-ormas, MUI, organisasi keagamaan yang menuntut pembatalan dari visa atlet Israel ini, atau Pemda Jakarta, Pemprov Jakarta, Gubernur Jakarta yang juga sama menuntut agar tidak diberikan visa. Harusnya mereka tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah bersikap untuk menuntut agar Hamas meletakkan senjata dalam deklarasi New York. Artinya konsisten dong. Kalau secara pemerintah Indonesia sudah meminta Hamas meletakkan senjata, artinya saat ini yang dinantikan adalah pelepasan sandera, pembebasan sandera. Jadi jangan mundur jauh lagi ke belakang bicara soal genosida yang tidak pernah terjadi. Kenapa genosida itu tidak terjadi menurut fakta Israel? Kalau genosida itu betul terjadi, maka Israel tidak akan memberikan perintah evakuasi kepada warga sipil. Dan Israel tidak akan memberikan bantuan kemanusiaan, makanan kepada warga Gaza. Genosida hanya mungkin terjadi jika Israel bersikap membabi buta seperti yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.
Ukraina tidak pernah diperintahkan untuk evakuasi. Warga Ukraina tidak pernah diberikan bantuan kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan Israel di Gaza. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus hati-hati. Karena apa? Hamas adalah Pemda di Gaza. Dan Pemda itu bisa mengontrol semua informasi. Bahkan Kementerian Kesehatan yang mendata jumlah korban itu juga di tangan Hamas. Jadi kita harus punya organisasi lain yang independen yang bisa mengkaji data korban tewas di Gaza. Sehingga kita tidak hanya melihat dari data satu sumber saja, yakni pelakunya yang melakukan penyanderaan dan yang melakukan serangan 7 Oktober 2023. Yang baru saja peringatan memorialnya yang 2 tahun sudah berlalu. Jadi ini saja yang ingin Fakta Israel sampaikan. Semoga Bapak Ibu memahami bagaimana harusnya sikap kita sebagai bangsa Indonesia terkait dengan adanya atlet Israel yang akan bertanding di Indonesia. Salam damai dari Fakta Israel, salam dari kota Bethlehem yang sudah diserahkan oleh Israel kepada Palestina pada tahun 1993. Damai hanya bisa tanpa teroris, damai hanya bisa jika ada kebenaran. Saya Monique Rakers.